Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Santisi, kita tunggu nasihatnya. Kepada yang terhormat Pak Alim Ulama, Bapak Ustaz semuanya, dan tak lupa kepada Bapak Ibu jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Qarbil Soleh yang saya hormati semua. Ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini senantiasa kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, serta pula nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita aturkan dari beliau Nabi Muhammad SAW serta sahabat, keluarga dan para pengikutnya, khususnya bagi kita semua yang insya Allah sampai saat ini masih menjalankan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada beliau Bapak Ustaz Andri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman Bapak Ibu sekalian, pengalaman atau istilahnya testimoni apa yang disampaikan beliau, karena saya kenal beliau waktu beliau beserta Bapak Kiai Haji Wafiuddin Sakam beserta Mas Anis berkunjung ke Kabupaten Merauke. Yang mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian pahami bahwa dari Sabang sampai Merauke ini saya tinggalnya di sana. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian melihat kalau orang Merauke kulitnya hitam dan keriting. Tapi alhamdulillah saya ini orang Perantauan, aslinya saya dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Perantau dari tahun 97 sampai sekarang. Dan sudah diperkenalkan oleh beliau, nama saya aslinya Sugiono. Bisa dipanggil Pak Yono atau Mas Yono, boleh silahkan. Makanya bukan sama sekali nama Papua. Kalau nama Papua itu farmnya ada Kimsik, Balagaisik, terus Basik-Basik dan lain-lain. Itu nama-nama suku di Merauke, namanya suku Mari. Tapi alhamdulillah, kalau Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau di Papua itu orangnya ganas-ganas dan menakutkan. Tetapi di sana tidak, Bapak Ibu sekalian. Di sana banyak lokasi transmigrasi dan pendatang semuanya. Kebanyakan hampir 70% itu orang Jawa semua, dari Jawa Timur, bahkan dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat ada di sana semua. Baik Bapak Ibu hadirin tamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kehormatan yang sangat luar biasa untuk saya pribadi, diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman saya memimpin BMT Barokahul Ummah di Merauke. Terima kasih pada beliau Bapak Ustaz Wafiuddin, Bapak Kiai Wafiuddin, Bapak Ustaz Andri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam memimpin BMT Barokahul Ummah di Kabupaten Merauke. Saya mendirikan BMT di bulan Mei tanggal 6 2013. Sekarang hampir 5 tahun nanti di bulan Mei. Dulu kami mengumpulkan dana dari umat beserta anggota saya cuma 66 juta rupiah. Jadi, alhamdulillah dengan tekad kita bersama, saya pribadi sebagai pimpinan BMT Barokahul Ummah, sampai saat ini asetnya sudah 18 miliar. Ini alhamdulillah. Dan saya sudah sampaikan oleh Ustaz Andri, ini posisi saya sementara ini adalah sebagai pimpinan BMT Barokahul Ummah se-Kabupaten Merauke, dan di tingkat nasional saya adalah ketua Asosiasi Alias of Indonesia. Ketuanya seluruh Indonesia dari BMT, mulai dari Aceh sampai ke Merauke. Dan sahabat saya yang baru kenal mungkin 1 tahun
yaitu Bapak atau kita kenal Kang Suci sebagai pimpinan BMT Nasuha. Ini adalah wakil ketua saya di asosiasi, dan kami dipertemukan di Surabaya kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi sahabat, dan di bulan November kemarin Kang Suci saya datangkan untuk ke Merauke untuk memberikan motivasi. Beliau adalah motivator untuk staf-staf saya. Walaupun bagaimana kita tukar pengalaman. Jadi Kang Suci juga sekaligus menimba pengalaman bagaimana BMT Barokatul Rumah bisa sampai saat ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan bahwa BMT Barokatul Rumah mulai dari 66 juta sampai sekarang 18 miliar. Mulai dari kantornya dulu di rumah saya, di kamar anak saya, dengan saya pimpin sendiri, dengan staf 3, dengan gaji pertama cuma 400.000. Sekarang BMT Barokatul Rumah ada 1 kantor pusat dan 7 kantor cabang. Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan niat, dukungan, kerja keras dan doa kita bersama di Merauke sana. Alhamdulillah BMT ada 8 kantor, 1 kantor pusat dan 7 kantor cabang, dan di setiap kecamatan. Kalau di Kabupaten Merauke namanya distrik. Jadi kalau di sini itu kecamatan, di setiap kecamatan saya ada kantornya, perwakilannya. Staf saya sekarang yang dulunya cuma 3, sekarang sudah 35 staf. Alhamdulillah. Paling tidak ada program untuk mengentaskan pengangguran. Jadi program pemerintah kita juga masuk, alhamdulillah. Maka dari itu pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan pengalaman saja Bapak Ibu sekalian, bahwa disampaikan Ustaz Andri tadi, saya bukan lulusan sarjana S1, S2 atau S3. Saya lulusan SMA, alumni dari perbanan. Saya sampaikan tadi sarjana tambal ban. Memang saya aslinya tukang tambal ban selama 11 tahun di Merauke. Jadi saya menyampaikan ini adalah motivasi sebenarnya. Yang pertama adalah niat saya untuk mengembangkan ekonomi syariah di bumi Merauke. Kalau di Merauke namanya bumi Animha, ya. Jadi di bumi Merauke bagaimana di lingkungan mayoritas non muslim, ya, yang dulu ikutnya non muslim, kita bisa mengembangkan ekonomi syariah di Kabupaten Merauke itu. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sekalian, bahwa di Kabupaten Merauke umat muslim sudah 70%. Dulunya memang kita minoritas, sekarang jadi mayoritas karena perkembangan Islam di Kabupaten Merauke cukup besar. Beliau Bapak Ustaz Andri sudah pernah berkunjung di sana bersama Kiai Wahyudin. Beliau tahu sendiri di lapangan di sana, dan Kang Suci sendiri bisa hadir di sana. Alhamdulillah bisa melihat perkembangan Islam yang terjadi di Kabupaten Merauke. Bapak Ibu hadirin tamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu juga tidak banyak, mungkin banyak kegiatan. Sedikit saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Kang Suci di sini sebagai pimpinan BMT Nasuha. Saya sampaikan ke beliau, BMT Barokatul Rumah siap mendukung baik secara teori maupun secara finansial untuk membantu perkembangan BMT Nasuha yang ada di Jakarta ini. Terima kasih, Allah akan saya bantu, dan beliau sudah studi banding di sana. Saya ajak keliling di majelis-majelis taklim saya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bagaimana caranya saya mengupayakan permodalan atau dana untuk menyampaikan kepada umat muslim di sana. Saya mulai 2013 merintis untuk menghimpun majelis-majelis taklim, dan alhamdulillah sampai sekarang majelis taklim BMT seluruh Kabupaten Merauke ada 40 majelis taklim yang bergabung dengan BMT. Alhamdulillah menabung. Ingin saya sampaikan bahwa menabung di keuangan saya kan tidak harus banyak. Saya mengumpulkan di majelis taklim dengan Rp1.000, Rp5.000, bahkan Rp500 pun saya terima. Artinya tidak harus banyak uangnya, tetapi banyak orang. Sedikit uangnya tapi banyak orang, itu lebih, alhamdulillah lebih maju, lebih membesar. Maka dari itu saya sampaikan kepada Kang Suci bahwa di Nasuha sudah ada jamaah yang sangat luar biasa seperti ini. Apalagi seluruh Korwil Suralaya sudah bergabung di BMT Nasuha. Maka dari itu saya sebagai pimpinan BMT Barokatul Rumah dan Ketua Asosiasi Al-Islam dan sahabat saya Kang Suci juga, bersama-sama mari kita membangun keuangan mikro syariah ini demi menunjang atau membangun dakwahnya syariah Islam.
Maka dari itu saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung di Thorekoh Qadiriyah Nasubatis Qadiriyah Suraya untuk bersama-sama berdoa dan mendukung BMT Nasuha itu dengan cara yang menabung tadi, tidak usah banyak-banyak. Jadi nanti Kang Suci bisa, tidak usah 100.000, tidak usah 200.000, sedikit-sedikit tapi banyak. Tapi alhamdulillah lebih bagus juga, lebih banyak lebih bagus. Banyak jamaah banyak, nabungnya banyak juga lebih bagus. Tetapi kalau banyak mau menabung kayaknya kok aras-arasan atau agak malas-malas, tapi insya Allah dengan nabung 5.000, 10.000, insya Allah kita akan terjangkau seperti itu. Apa yang saya sampaikan di Merauke sana, saya sampaikan kepada Ibu Majelis Taklim, nabungnya tidak harus 100.000, tidak harus 50.000, dengan uang 5.000, dengan uang 1.000 rupiah, dikalikan satu majelis itu rata-rata 60 sampai 100, dikalikan 40 saja sudah berapa majelis taklim, kalikan 10.000 saja, alhamdulillah. Makanya dana di BMT Barokatul Rumah dari aset 66 juta rupiah sampai sekarang alhamdulillah tutup kemarin di 2017 itu sudah 18 miliar. Alhamdulillah, ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala, berkat ikhtiar kita, berkat doa kita bersama, alhamdulillah BMT bisa mencapai, Barokatul Rumah bisa mencapai seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkat doa kita bersama, berkat dukungan kita bersama, yang dukungan kita adalah menabung. Bisa banyak produk-produk di BMT Nasuha hampir sama dengan BMT Barokatul Rumah. Ada namanya simpanan mudarobah, ada ini akan diluncurkan, tadi sampaikan saya, ada deposito syariah. Deposito syariah itu deposito berjangka, tabungan berjangka. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti untuk membesarkan BMT Nasuha, siapa lagi kalau bukan jamaah kita semuanya khususnya. Jadi insya Allah dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, BMT Nasuha bisa akan jadi besar, sama seperti BMT Barokatul Rumah yang ada di Merauke insya Allah. Terutama saya mohon pada Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebagai pengusaha-pengusaha muslim, daripada dananya kita ditaruh di bank konvensional, mari kita taruh di BMT Nasuha. Walaupun 100.000, 200.000, apalagi sampaikan 1 miliar, 2 miliar, lebih bagus kita tabung di BMT Nasuha, dan uang itu kita putar dengan sistem mudarobah juga atau sistem murabah, dengan sistem jual beli langsung. Tambahan tabungan dari Bapak Ibu nanti adalah sistemnya bagi hasil. Nanti Kang Suci beserta staf yang ada di BMT Nasuha insya Allah akan mengelola dana Bapak Ibu sekalian dengan sistem syariah. Jadi tidak meminjamkan uang, karena meminjamkan uang tambahannya adalah riba. Insya Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu saya sampai berapa jam? 2 menit tadi. Biasa Bapak Ibu sekalian, saya kalau sosialisasi di majelis lain saya minta waktu 2 jam. Jadi kalau 1 jam atau setengah jam atau 1 jam penjelasannya sangat kurang. Mudah-mudahan nanti kalau ada jamaah seperti ini lagi, Kang Suci undang saya, tiket PP gratis Merauke. Soalnya Jakarta insya Allah waktunya bisa 2-3 jam, 5 jam saya siap. Bahkan 1 minggu juga siap. Yang penting saya dicukupi semuanya. Kang Suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan Merauke ke Jakarta cukup jauh. Jadi dari Merauke transit Makassar itu 3 jam. Nanti 3 jam lanjut Makassar Jakarta itu 2 jam. Jadi perjalanan 5 jam. Kalau dari Jakarta ke Hong Kong itu mungkin cuma 4 atau 5 jam. Jadi kita ini sudah luar negeri, karena selisih waktu antara Jakarta Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu selisih 2 jam. Ini jam saya masih jam Merauke sudah jam 1 Pak, kurang 10 menit. Di sana sudah jam 1 kurang 10 menit. Oke. Jadi selisihnya ada 2 jam. Makanya tadi malam sampaikan di BMT Barokatul Rumah lebih tua 2 jam daripada Nasuha. Setiap harinya maksudnya gitu ya. Baik, mungkin demikian karena waktunya terbatas. Sekali lagi saya juga sebagai pimpinan BMT Barokatul Rumah mohon doa restu dari khususnya Bapak Kiai Sandi Sigit, mohon doanya mudah-mudahan BMT Barokatul Rumah di Merauke sana bisa mendakwakan ekonomi syariah ini di lingkungan yang banyak non muslimnya, yang alhamdulillah tapi sekarang sudah banyak muslimnya alhamdulillah. Mohon doanya semoga urusan kami di BMT Barokatul senantiasa diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kami mendakwakan ekonomi syariah senantiasa diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
dengan hadirnya saya di sini dengan waktu yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian bisa termotivasi, bersemangat untuk membantu perkembangan BMT Nasoha, sehingga nanti Kang Suci beserta stafnya bisa mengembangkan ekonomi syariah di Jakarta atau di Korwil Suralaya ini bisa berkembang dan bisa memfasilitasi daripada ekonomi syariah di Jakarta ini khususnya dan sekitarnya. Terima kasih. Mohon maaf karena waktunya juga sedikit, jadi saya tidak banyak yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak, cuma waktu yang sangat singkat ini. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya panitia, kok tiba-tiba tidak terjadwal kok muncul dari Merauke ini yang menyita waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, dan mungkin apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan BMT Barokatul Rumah, BMT Nasoha dan Asosiasi Al-Islaf Indonesia yang mewadai seluruh BMT tingkat nasional dari Sabang sampai Merauke, insya Allah berjalan semuanya dan sukses mendakwakan ekonomi syariah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Ustaz Hendri sama Ustaz Wafi akan saya undang ke Merauke lagi. Amin. Untuk ulang tahunnya BMT Barokatul Rumah yang kelima, karena tanggal 6 nanti kita akan mengadakan ulang tahun. Saya sudah sampaikan ke Pak Yai Wafi, mudah-mudahan nanti Ustaz Hendri atau yang lainnya bisa mewakili Merauke, biar yang Merauke. Tadi sampaikan Pak Yai Wafi mau dibentuk Korwil Merauke, insya Allah seperti itu. Nanti akan saya siapkan pengurusnya di sana. Mudah-mudahan saya melihat di sini sangat terharu, sangat mulianya sekali, luar biasa. Terima kasih sekali lagi karena waktu, dan mohon maaf mungkin orang timur begini Pak, yang kurang sopannya saya mohon maaf ya. Jadi orang timur seperti ini, jadi walaupun orang Jawa tapi biasa di Papua ya seperti ini. Saya mohon maaf kalau ada kurang sopannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.